Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a amana rasulun bima أنزل إليه من ربه Oleh karenanya mari sama-sama kita eratkan genggaman tangan kita, satukan langkah kita, sama-sama kita melangkah menuju Allah. Andai kata kita tidak mampu, andai kata kita tidak bisa, maka mangga silahkan dekati para alimul ulama, dekati para guru kita, dekati para asatidz, dekati para kiai, karena mereka adalah orang-orang yang Allah sudah berikan kepercayaan. Mereka orang-orang yang mampu menyampaikan ruh dan jiwanya terhadap Allah Subhanahu. Sering-seringlah mendekati para alimul ulama. Jangan terlalu jauh terhadap para alimul ulama. Mereka adalah pengingat kita yang Allah turunkan. Mereka adalah pembimbing kita yang Allah utus terhadap kita sekalian. Andai kata kita mencari ketenangan, mencari kebahagiaan, kita jauh dari para alimul ulama, kita jauh dari majelis taklim, kita tinggalkan pengajian mingguan kita, maka sampai kapanpun ketenangan itu tidak akan pernah kita dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Saya mau tanya, di kampung ini ada pengajian mingguan, Pak? Pengajian pemuda ada? Seminggu berapa kali? Tiap hari? Alhamdulillahirabbil alamin. Hebat ternyata ya orang sini, tiap hari ngaji katanya. Hebat nih. Ahli surga semua kayaknya orang sini nih. Alhamdulillah. Dekati para alimul ulama, dekati. Lantas apa tujuan Allah menurunkan siksaan dunia? Apa tujuan Allah menurunkan pembunuhan, menurunkan berbagai macam penyakit? Apa tujuan Allah mengguncangkan bumi? Apa tujuan Allah meletuskan gunung tersebut? Apa tujuan Allah menjadikan tsunami laut-laut yang ada? La'allahum la'alla man baqiya minhum yarji'una ilal iman. Allah mempunyai tujuan agar kita sebagai orang-orang yang masih bisa terselamatkan, kita sebagai orang-orang yang tidak Allah siksa dengan azab dunia tersebut, yarji'una ilal iman, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita tingkatkan iman kita, dengan cara kita upgrade kembali iman kita, dengan cara kita naikkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas pertanyaan yang timbul dalam benak kita, bagaimana cara kita agar kita bisa menaikkan iman kita di hadapan Allah? Bagaimana cara agar hati, agar iman kita terus bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawaban Rasul apa? Kata Rasul, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian, tingkatkan iman kalian, baguskan iman kalian, perbaiki iman kalian dengan cara kalian melazimkan, mendawamkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan cara zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir adalah salah satu perkara yang akan bisa menyampaikan kebahagiaan dunia. Zikir juga adalah salah satu perkara yang dapat meningkatkan tingkat keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hayu kita tingkatkan zikir kita tingkatkan ingatan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada dasarnya andai kata
kau mengingat dunia, maka dunia akan menjanjikan uang kepadamu. Andai kata kau mengingat waktu, maka waktu akan menjanjikan kebahagiaan yang semu terhadap dirimu. Dan andai kata kalau kau mengingat Allah, maka Allah akan berikan dunia dan seluruh kebahagiaan terhadapmu. Amin ya Allah ya Rabbal. Ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala. Terus lazimkan zikir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala agar tadi mencegah agar iman kita tidak menurun. Andai kata iman kita sudah menurun, na'udzubillahi min dzalik, kita pasti akan berani melakukan berbagai maksiat apapun. Orang yang melakukan zina karena imannya turun di hadapan Allah, orang yang melakukan prostitusi karena imannya turun di hadapan Allah, orang yang mencuri karena imannya turun, orang yang korupsi karena imannya tidak ada, orang yang minum minuman khamr, minum minuman keras karena dalam imannya sudah, karena dalam dadanya sudah tidak ada iman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena pada dasarnya la yajtami'ul khamru wal imanu fi qalbin li'in abada. Dengarkan wahai para pemuda, Rasul mengatakan tidak akan pernah berkumpul antara khamr dan iman dalam dada seseorang sampai keberuntung itu. Artinya apa? Andai kata kita teguk khamr itu masuk ke dalam tubuh kita, lalu kita mati dalam keadaan tersebut, maka bisa dipastikan mati kita mati dalam keadaan kafir, su'ul khatimah, na'udzubillahi min. Makanya awas, jauhi barang-barang yang haram, jauhi perkara-perkara yang telah Allah larang, jauhi perzinahan, jauhi prostitusi. Karena apa? Karena itulah bentik-bentik musibah, karena itulah bentik-bentik murka Allah, karena itulah penyumbang akan datangnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Yang prostitusi dia, yang zina orang lain, yang minum khamr orang lain, tapi karena kita diam, karena kita bungkam, maka seluruh umat Islam terkena dampaknya, na'udzubillahi min. Itulah kekeliruan kita terhadap umat Islam, na'udzubillahi min dzalik. Jadi mari kita tingkatkan iman kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi di bulan yang suci ini, di penghujung bulan Ramadan ini, sekarang tanggal 27, malam tanggal 28. Mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita di hadapan Allah. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita memohon ampun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, sebaik apapun manusia, pasti dia memiliki salah dan dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya cukup bulan kemarin, tahun kemarin, masa lalu kita melakukan hal-hal yang buruk. Cukup pada masa lalu kita meninggalkan Allah, cukup pada masa lalu kita menjauhi Rasulullah. Maka tekankan dalam hati kita sekarang, mulai saat ini sampai mati nanti, sedikit pun kita akan terus berusaha agar kita terus dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gapai ampunan dari Allah. Jangan putus asa. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun maksiat yang telah kita lakukan, tapi tatkala kita pulang menuju Allah, tatkala kita menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Siapapun dia yang memiliki dosa, sebesar apapun dosanya, sebesar apapun kesalahannya, tatkala dia mengingat Allah lalu dia memohon ampun terhadap Allah, maka fastaghfiru lidzunubihim, Allah akan mengampuni dosa orang tersebut. Alhamdulillah. Dengan catatan kita mau menghadap Allah, kita mau beristighfar, mengakui akan semua kesalahan kita di hadapan Allah. Mari manfaatkan di penghujung Ramadan ini, dekatkan jiwa kita terhadap Allah, dekatkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar apa?
Andai kata yang jadi petani, kalau jadi petaninya dekat dengan Allah, maka dia akan menjadi petani yang bahagia. Amin. Andai kata jadi karyawan, dia sebagai karyawan dekat dengan Allah, maka pasti dia akan menjadi karyawan yang bahagia. Andai kata dia menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi pengajar, menjadi mubalik, hatinya dekat dengan Allah, hatinya tersambung dengan Allah, dia mau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun keadaannya, baik di sawah, baik di kantor, baik di sekolah, baik dimanapun keadaannya. Andai kita hatinya tersambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah dia termasuk orang-orang yang bahagia dunia ataupun akhirat. Allah menjamin apa? Kata Allah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha fil ardi wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbi. Andai kata seseorang yang sedang apapun, dimanapun, di sawah kek, di kantor kek, di musyawarah kek, sedang taklim kek, sedang ceramah kek, sedang ngaji Quran kek, zahirnya badan dia ada di alam dunia, tapi hati dia tersambung ke langit kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jaminan di Allah, tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbi, Allah akan mengizinkan, Allah akan memberikan apapun yang ia inginkan di alam dunia ini. Alhamdulillah. Makanya jangan heran kalau ada kiai yang punya mobil mewah, jangan heran kalau ada kiai yang punya dunia banyak, padahal dia kerja kagak, punya sawah kagak, tapi dia dahar minah wae. Punya sawah kagak, tapi dia makan enak mulu. Padahal dia punya karyawan kagak, tapi masya Allah, tabarakallah, dunia beliau di mana-mana. Itu karena para guru kita, karena para kiai telah menyambungkan hatinya, ruhnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara memperbanyak zikir, dengan cara memperbanyak istighfar, dengan cara memperbanyak tadarus Al-Quran, menjauhi perkara-perkara yang haram. Masya Allah, tabarakallah. Siap kita zikir, siap kita zikir, siap kita istighfar terhadap Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dekati Allah subhanahu wa ta'ala, dekati. Dengan cara apa kita mendekati Allah? Dengan cara kita berzikir kepada Allah, dengan cara kita ikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada dasarnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kata santri, lafad kulun di sini termasuk kulun jamek, bukan kulun majmu, yang artinya kullu fardin min afrodi dhi nafsi. Setiap yang mempunyai nyawa, setiap yang bernafas di alam dunia ini, itu pasti dha'iqatul maut, pasti dia merasakan akan kematian. Masya Allah, tabarakallah, begitu pedihnya kematian, begitu menyeramkannya kematian. Bahkan dalam satu ayat Allah menjelaskan, apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, asbab nuzul ayat tersebut adalah menceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cabut nyawa Rasul melalui malaikat Israel yang langsung didampingi oleh malaikat Jibril alaihi wassalam. Bahkan ketika nyawa mulia Rasul dicabut oleh Israel, seketika itu Jibril langsung memalingkan wajahnya di hadapan baginda besar Nabi Muhammad. Maka otomatis baginda Muhammad langsung bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apakah engkau benci terhadapku? Apakah engkau tak suka terhadapku? Sampai-sampai engkau palingkan indah wajahmu itu dari hadapanku. Apa jawaban Jibril terhadap Rasul? Wahai Sayyidul Makhluqa, orang yang paling termulia, siapa makhluk yang tega melihat engkau menahan rasa sakit yang sebegitu parahnya? Maka Rasul langsung menjawab, ya, karena aku telah menanggung 1/3 rasa sakit sakratul maut yang nanti akan ditanggung oleh umat-umatku.
ditanggung oleh Rasulullah, ditanggung jawab oleh Rasul seorang. 1/3 berapa miliar umat Rasul, berapa triliun jumlah umat Rasul. Rasa sakit sakratul mautnya Rasul tanggung seorang diri. Lantas pertanyaannya, sesudah rasa sakit sakratul maut kita Rasul tanggung, tinggal nyisa seberapa lagi? Para ulama menafsirkan, para ulama mempunyai riwayat bahwa sakratul maut yang kelak akan dirasakan oleh umat Nabi, sakratul maut yang kelak akan menghampiri kita, rasa sakitnya dalam 1 kil dikatakan itu diibaratkan dengan 300 kali sabetan pedang. Bahkan dalam kil yang lain ulama mengatakan gambaran daripada rasa sakit sakratul maut, andai kata ada satu pohon yang mana pohon itu dipenuhi oleh duri-duri yang tajam, pohon itu dimasukkan lewat liang bubur kita, lalu pohon itu Allah tarik lewat mulut kita, itulah gambaran sakratul maut yang nanti akan kita rasakan. Pasti semua makhluk akan merasakannya. Lantas pertanyaannya, apakah seluruh makhluk Allah akan merasakan seperti itu? Apakah seluruh umat Nabi akan merasakan seperti itu? Iya, seluruh umat Rasul akan merasakan rasa sakit seperti tadi ketika sakratul maut. Tapi ada sebagian golongan dari umat Rasul, ada sebagian umat dari umat Rasul yang mana mereka bukan tidak merasakan sakit, mereka bukan tidak sakit, tapi mereka tidak merasakan sakit ketika mereka dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang tersebut? Allah jawab dalam ayat Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu ala ghairihim mimma wajaba alaihim. Orang-orang, kaum-kaum, golongan-golongan umat Rasul yang kelak dia tidak akan pernah merasakan sakit sakratul maut, umat Rasul yang nanti tidak akan merasa pentingnya dicabut nyawa oleh Allah, adalah dia alladzina qalu rabbunallah, dia yang semasa hidupnya melazimkan terus mengucapkan Rabbunallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah, mengucapkan kalimat astaghfirullah ala ghairihim mimma wajaba alaihim. Dia yang semasa hidupnya telah memenuhi kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelak nanti ketika maut datang melamar, memaksa memisahkan kehidupan kita dengan dunia, ketika kita menghadapi sakratul maut, ketika orang-orang yang rajin berzikir akan dicabut nyawanya oleh Allah, ketika orang-orang yang sudah dekat dengan Allah di penghujung kehidupannya, apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Tatkala kita menghadapi akan rasa ketakutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita takut bagaimana kita menghadapi siksaan kubur, kita takut bagaimana kita menghadapi gelapnya alam kubur. Tatkala kita bersedih menghadapi jahanam kelak, tatkala kita bersedih mengingat siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berzikir pada saat itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan mempilang-pilang beribu-ribu malaikat kepada orang tersebut. Kata Allah, wahai para malaikat-malaikatku, turunlah kalian tuh ke rumah si Anu, orangnya orang Bogor, orangnya orang Cilegon, orangnya orang Pandeglang, tuh lihatlah orang kalian, dia Fulan bin Fulan, dia sedang merasakan sakratul maut, dia semasa hidupnya rajin berzikir kepadaku, dia semasa hidupnya terus memenuhi kewajiban dariku. Kalian datang terhadapnya, katakan kepadanya salamullah, dia mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langsung malaikat turun terhadap orang tersebut. Apa kata malaikat? Wahai fulan, salamullah, tenang, engkau mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Allah sampaikan terhadapmu, Allah takhafu, engkau tak usah takut,
Engkau tak usah takut menghadapi bagaimana siksaan kubur. Engkau tak usah takut bagaimana menghadapi siksaan jahannam. Wala tahzanu, Allah lebih tahu. Engkau melangsa, engkau galau, engkau bimbang akan meninggalkan tanggung jawabmu. Engkau melangsa akan meninggalkan anak istrimu, engkau melangsa akan meninggalkan pondok pesantren, engkau melangsa akan meninggalkan majlis taklim, engkau melangsa akan meninggalkan santri-santrimu. Tapi Allah menyampaikan salam kepadamu, wala tahzanu, engkau jangan bersedih, engkau jangan melangsa. Wa nahnu nukhallifukum fi, karena kami para malaikat diutus oleh Allah agar kami mampu membagi tugas-tugas yang kelak akan kau tinggalkan dalam kefanaan dunia ini. Alhamdulillah. Terakhir Allah menyampaikan, memberikan kabar gembira kepada orang yang berzikir, kepada orang-orang yang memenuhi kewajibannya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tatkala dia akan menghabiskan di penghujung nyawanya, Allah perlihatkan bagaimana indahnya tempat dia di surga kelak. Itulah perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak bisa merasakan bagaimana sakitnya sakratul maut yang nanti akan kita rasakan. Apakah kita mampu termasuk terhadap golongan-golongan itu? Apakah kita terhitung orang-orang yang tidak merasakan sakratul maut? Apakah kita sering berzikir kepada Allah? Berapa banyak kewajiban yang sering kita tinggalkan? Sudah seberapa jauh kita meninggalkan Allah? Sudah berapa jauh kita tinggalkan Rasulullah? Padahal Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah, wahai Muhammad, katakan terhadap umat-umatmu, katakan terhadap masyarakat Bogai, katakan terhadap orang-orang Pandeglang, orang-orang Cilegon, kata Allah, in kuntum tuhibbunallah, andai kata benar umatmu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka fattabi'uni, mari kita ikuti, mari kita tuturkan jejak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti aturan Rasul, ikuti perintah Rasul, ikuti anjuran Rasul. Maka di saat kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul, di saat kita mengikuti kewajiban dari Allah lewat Rasul, di saat kita mengikuti anjuran Rasul, maka yuhibbukumullah, niscaya kita akan mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai di situ, wa yaghfir lakum dzunubakum. Di sini Allah memakai kalimat jamak, dzunubakum, bukan dzanbukum. Artinya apa? Tatkala kita mendapatkan cinta dari Allah, diakibatkan kita mengikuti Rasulullah. Kalau kita sudah mendapatkan cinta dari Allah, maka pasti semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Di situ jenglawat ngomong gimana terus? Udah ya? Nah, itu gitu. Jadi intinya dapat saya simpulkan bahwasannya saya ngomong panjang lebar, saya ngomong pakai urat segala, bukan saya sudah bisa. Saya pun sama, saya belum bisa. Saya cuma bisa ngomong doang. Tapi sungguh begitu niat saya ngomong seperti itu tadi, bukan saya mengajarkan bebek untuk ngomong. Tapi saya membicarakan itu, saya mengajak kepada seluruh alim masyarakat, kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Mari kita dekati para alim ulama, sama-sama kita berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan andai kata kita mengikat tali kebersamaan ini, andai kata sama-sama kita merawat keharmonisan kebersamaan ini, dengan harapan jikalau satu waktu kita mengalami kesalahan, maka pasti akan ada yang menegur, dan dikala satu waktu kita berada dalam kebenaran, maka pasti semua orang akan mendukung perilaku kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan, mohon maaf banyak kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله السلام وحينا ربنا وعليك السلام وادخلنا جنة الله السلام وبركاته وتعالى ذو الجلال والإكرام واسع أمرنا وارحم أمتنا واغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بعد القبل بنا هداية ملكة رحمة الناس له وبركة سمينة إلى روح حبيبنا وسبعين وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أبائي وأمتي وأخواني من الأنبياء والمرسلين وهي الصلاة والسلام على نبية أهل بيت خصوصا على هذه الدنيا وهي تنبركة لروحي سيدنا في حج محمد المنصور بن حج محمد ولروحي سيدنا في حج محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم سيئات أبد واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا الله نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا